Terus permasalahan dulu saya pernah dapat bayar dari Prancis, ordernya itu 5 kontainer. Tapi karena kapasitas tenunan tidak memadai, karena sudah saya sebar ke pengrajin-pengrajin lain tapi tetap tidak terjangkau, akhirnya saya lepas order itu. Come and fly away with me. 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 Hai, kali ini saya ada di JACC Senayan, ketepatan ada acara Inacraft Indonesia 2023. Nah, saya akan berkunjung ke Tenun Limo yang dari Jepara, Jawa Tengah. Yuk, kita di sana. Halo, saya Novia dari Tenun Limo, Desa Troso, Jangan Jepara. Saya mulai bisnis di Tenun Limo dari 2004. Waktu itu mertua saya yang punya tenun mewariskan mulai awal sampai sekarang. Alhamdulillah, saya dari pameran event pameran di Jakarta, Surabaya. Keistimewaan tenun saya adalah dari tenunan tidak langsung saya jual, tapi saya proses dulu, kualitas saya jaga. Jadi sekarang dari mulai kain yang harga murah sampai yang mahal ada perkembangan. Dari tahun ke tahun saya selalu menciptakan yang baru-baru supaya pelanggan saya tetap setia kepada Tenun Limo. Dari mulai kain dari jadi tidak langsung saya jual, tetapi saya proses supaya yang membeli pelanggan saya itu tidak kecewa dengan tenun yang saya jual. Sekarang banyak baju-bajunya karena saya terinspirasi dari teman saya. Dulu saya jualan kain semua, terus saya dibilangin, kapan kamu majunya kalau kamu tetap jualan kain. Dari situ saya berkembang menjadi baju buat 10 potong saya jual di pameran. Alhamdulillah hari pertama langsung baju itu terjual semua. Dari situ saya mulai berkembang di baju-baju, mulai dari harga murah sampai harga 2 jutaan ke atas. Motif khusus ada satu, cuma yang pengrajin tidak bikin, saya bikin, yang pengrajin tidak bikin. Jadi ada khas tenun limonya. Ciri khas tenun limo itu sudah tidak akan menyusut. Biasanya kalau kain tenun itu pasti akan menyusut. Terus nanti 2 kali dicuci dia akan cepat pudar, lama-kelamaan akan cepat pudar. Keistimewaan di saya itu dari kain, dari yang menul, saya proses lagi, proses pewarnaan, proses supaya pelanggan saya itu tidak kecewa. Jadi setiap beli kain di saya tidak harus direndam air dulu, langsung dijahitin bisa. Namanya motif rainbow. Motif rainbow itu bisa pelangi ya, pelangi. Biasanya kalau sudah jenuh motif itu saya perkembangkan menjadi tenun jumputan. Saya jumput lagi, saya olah lagi. Bagaimana caranya pelanggan saya itu tidak bosan dengan motif saya. Kenapa saya milih pelangi? Karena saya suka yang berwarna-warni. Hidup itu kan harus berwarna-warni ya. Jadi kalau warna satu kan monoton ya. Jadi saya suka yang pelangi. Terus tetap pelangi, tapi saya jumputin. Jadi model jarum, terus saya kasih warna, terus nanti bisa nilainya masih rainbow tapi berbentuk jumputan. Jadi tenun jumput rainbow. Saya itu dari event ke event pameran. Di rumah ada showroomnya, cuma saya lebih suka pemasaran lewat pameran dan pameran dari mulai di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung. Alhamdulillah banyak ya yang keluar kalau aktif di pameran, kira-kira mungkin ada 500 piece kejual. Saya itu senang langsung pembeli beli yang jadi. Kalau pesanan malah agak ribet, nanti kebanyakan mengecewakan karena cuaca juga sangat mendukung sekali dalam pembuatan tenun. Ada hem, kemeja, outer, gamis, dress, terus spesialis kalau di rumah itu ada tas, ada gantungan, ada dompet, semua
yang sisa-sisa dari baju bisa saya manfaatkan untuk bikin tas, dompet. Semua yang bisa dijual saya manfaatkan. Jadi sekarang alhamdulillah saya berkembang di kebanyakan baju karena pembeli itu lebih suka udah jadi daripada bahan. Terus alhamdulillahnya lagi pelanggan saya itu tetap orang-orang itu saja. Karena mereka kalau sudah merasakan baju dari saya, insya Allah kedepannya dia akan kembali lagi. Karena cuttingan saya, jahitan saya itu pakainya pakai yang bagus. Kualitas kainnya juga kita kualitas yang bagus. Banyak referensi ke showroom terutama. Mereka kalau ada tamu yang datang ke showroom pasti ada yang dari temannya. Jadi alhamdulillah rumah saya showroomnya itu kedatangan Ibu Polres, Wakapolres, Ibu dari TNI, terus pelanggan saya yang di Semarang. Kalau membutuhkan seragam dia datang langsung ke saya. Administrasi pernah datang nggak Bu? Nggak pernah. Belum ya? Ya belum pernah. Tapi kalau Gubernur Jawa Tengah pernah. Ya sama istrinya. Beliau itu istrinya datang tidak dikawal, tapi merakyat banget karena lesehan di rumah. Showroom saya itu ada lesehannya, jadi mereka itu suka sama yang lesehan. Bisa memilih-milih kain, bisa bongkar-bongkar. Permasalahan dulu saya pernah dapat bayar dari Prancis melalui orang Cirebon untuk rotan dibikin dari tenunnya itu mau dibikin jok. Itu mau ordernya itu 5 kontainer. Tapi karena kapasitas tenunan tidak memadai karena sudah saya sebar ke pengrajin lain tapi tetap tidak terjangkau, akhirnya saya lepas order itu. Dikasih 1 kontainer untuk percobaan. Tapi ternyata memang kendalanya memang tenaga kerja kita tidak banyak. Apalagi sekarang banyak pabrik-pabrik garment, pabrik yang ada di Jepara itu sekarang banyak banget. Jadi tenaga untuk tenun sekarang tidak ada, berkurang banget. Terus permasalahan sekarang itu pengrajin itu sekarang itu sudah hampir 75% itu penenunnya tidak ada tenaga kerja. Kenapa? Karena pabrik-pabrik itu Pak, mereka lebih senang ke garment. Terus saya itu khawatir tenun itu akan punah karena penerus-penerus sekarang yang muda-muda sekarang sudah jarang belajar tenun. Instansi, kalangan sosialita, pejabat-pejabat, terus kalangan menengah ke bawah ya ada. Saya pernah dikritik sama pelanggan saya, bilangnya gini, Mbak Novi, kalau kamu jualan yang murah, apa bedanya kamu sama yang lain? Kamu harus menciptakan perbedaan antara yang biasa sama yang murah. Dari situ saya tidak jualan yang murah karena apa? Kalau kita beli yang murah itu biasanya nanti kualitasnya pasti berbeda dan nanti pelanggan saya itu akan kabur semua. Jadi alhamdulillah saya menciptakan kain yang dimana bisa memuaskan pelanggan saya dan akhirnya alhamdulillah tercapai keinginan saya untuk memuaskan pelanggan saya.